Sekecil apapun perbuatanmu, maka lakukanlah. Asal apa yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 7, Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang banyak. Jadi bagi para teman-teman, terutama generasi Z, kita jangan mau dilabel sebagai kaum mager atau hanya kaum yang bisa menggunakan sosmed saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Tribuners dimanapun berada. Hari ini jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang tayang setiap akhir pekan di channel YouTube Tribun Sumsel dan Sripoku TV. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ratu Teddy Leriva MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Ratu. Ini manggilnya apa nih? Mbak Ratu, Mbak Teni atau Mbak Leriva nih? Ratu boleh. Oh Mbak Ratu, oke. Mbak selamat kemarin bulan Juni tanggal 10 ulang tahun. Ya itu kan betul. Ulang tahun ke-24 ya. Mbak Ratu Teni Leriva adalah salah satu senator terpilih asal Sumatera Selatan yang usianya termuda ya untuk di wilayah Sumatera Selatan. Ya, Mbak, di usia 24 tahun udah alhamdulillah nanti insya Allah berkiprah di senator DPD RI di Jakarta nanti ya. Gimana tuh rasanya, Mbak? Usia 24 tahun udah bisa ke gedung MPR RI. Pastinya yang dirasakan merupakan suatu yang pertama kali adalah suatu kebanggaan dan juga ada rasa tidak nyangka ya juga bisa sampai di titik ini di usia yang sekarang, dan tentu yang pasti adalah rasa syukur karena berkat dukungan dan juga doa dari orang tua dan juga orang-orang sekitar dan tentunya masyarakat Sumatera Selatan yang mempercayakan saya hingga di titik ini. Iya, sebelum kita mengetahui seperti apa nanti kiprahnya Mbak Ratu, kita tanya-tanya dulu nih. Sebenarnya ada makna nggak di namanya Mbak Ratu? Ini kayaknya kan unik-unik ya, Ratu Teni Leriva nih. Ada cerita nggak di nama itu? Ada ya. Pak. Jadi ceritanya Ratu Teni Leriva ini merupakan singkatan. Jadi kalau kami ada 4 bersaudara di rumah, dimulai dari almarhumah Mbak Perca, kemudian Mbak Samantha dan juga Mbak Leoni, kemudian saya. Itu semuanya ada singkatan namanya. Oh, ya? Jadi kalau Ratu sendiri itu mungkin banyak yang kira seperti Queen seperti pasangan raja, tapi bukan. Jadi Ratu itu sebenarnya kepanjangan dari rahmat Tuhan. Wah, pinter ya Bapak sama Ibu. Karangan Bapak dan Ibu. Kemudian kalau Teni itu Teni dalam bahasa Inggrisnya 10. Jadi Teni-nya itu Juni. Jadi 10 Juni. Ya Allah, hebat ya. Kemudian Leriva itu ada 3 kata. Jadi Le itu dari millennium, Ri itu dari putri, Va itu dari for. Jadi millennium itu karena tahun 2000 tahun kelahiran itu di tahun millennium. Jadi millennium, Ri anak perempuan, putri, Va, for, itu anak putri keempat ya. Waduh, berarti ya nama itu memang punya makna betul ya Mbak Ratu ya. Oke Mbak, nah seperti apa nih Mbak masa kecil Mbak Ratu kemudian ya akhirnya memang menjadi seorang dokter, kemudian juga ternyata sudah S2 MM, waduh ini itu seperti apa masa kecilnya dan apakah memang cita-cita Mbak Ratu untuk menjadi dokter? Kalau ini cerita mungkin lucu juga sih kalau Mama cerita kalau zaman dulu itu pada saat sebelum masuk TK ya mungkin kalau ditanya oleh orang-orang gitu. Kalau di rumah panggilan kecilnya Iva, jadi Mbak. Jadi kalau di rumah suka ditanya oleh nenek, oleh kakek, om, tante gitu. Ditanya, Iva cita-citanya jadi apa besar nanti? Pengennya jadi Rapunzel jawabnya. Karena Rapunzel kan itu princess yang rambutnya panjang. Jadi kalau zaman dulu itu cita-citanya belum realistis. Jadi memang karena suka rambut panjang, kemudian ada princessnya, jadi pengen jadi Rapunzel. Cuman akhirnya seiringnya waktu berjalan, masuk TK, SD,
muncul sendiri, mungkin terpengaruh dari pelajaran di sekolah juga itu jadi pengen jadi dokter. Ketertarikannya memang di bidang kesehatan gitu ya. Oke. Minat aja kalau dari kecil memang jadi dokter, akhirnya memang selama sekolah itu jadi diperjuangkan. Iya, jadi gimana tuh menjalani aktivitas sebagai mahasiswa kedokteran dan katanya gelar dokternya kapan tuh Mbak? Udah diraih? Jadi kalau saya dulu masuk kuliah kedokteran tahun 2018 itu S1-nya. Jadi kuliah S1 kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian melanjutkan koas kurang lebih 1 tahun 9 bulan, hampir 2 tahun itu akhirnya selesai di tahun 2023 5 kemarin. tahun ya? Biasanya kan orang 7 tahun ya, Mbak? Iya, kalau itu zaman dulu kayaknya. Alhamdulillah karena sistemnya sekarang juga jadi bisa dipercepat. jadi agak lebih cepat mungkin daripada yang sebelumnya dengan sistem yang lama. Jadi tapi karena pasti didukung oleh sekitar juga, jadi alhamdulillah saya tepat waktu 5,5 tahun. Dan alhamdulillah kemarin setelah melalui ujian nasional yang kebetulan berbarengan juga dengan Pileg, itu kemarin ujian nasional di bulan Februari 2024, kemudian pengumuman di bulan Maret 2024 dan alhamdulillah akhirnya lulus dan juga di bulan April resmi disumpah sebagai dokter. Waduh. Dan katanya juga tadi saya baca Ratu Teni Leriva MM nih. Iya. Ternyata udah S2 juga. Gimana tuh ceritanya Mbak? Jadi kan saya mulai koas itu tahun 2022. Jadi pada saat itu sebelum udah mulai koasnya, ya? Udah esket. Jadi sebelum mulai koas itu kebetulan memang sekarang pada saat itu lagi menjalankan usaha 3D Stable yang usaha sekolah berkuda. Jadi tertarik di bidang bisnis juga. Jadi saya pikir karena selama ini kuliah hanya belajar kedokteran saja, jadi pengennya harus ada ilmu juga, harus punya basic di bidang manajemen. Jadi punya cita-cita untuk sekolah di ambil manajemen. Akhirnya setelah begitu lulus wisuda esket, saya daftar untuk S2. Jadi menjalankan S2-nya berbarengan sama koas. Kebetulan karena itu masih fase transisi antara dari COVID ke new normal. Jadi kemarin memang perkuliahannya dipermudah karena online betul. Jadi ya agak bagi waktu. Waktunya ya terbayang ya, mau koas di rumah sakit ya, dan juga kuliah online untuk S2-nya. Oke, saya tuh kalau nyari di Google nama Ratu itu wah langsung keluar. Nah ternyata prestasinya ini segudang, Tribuners. Udah pernah jadi duta literasi ya Mbak ya, terus kemudian duta anti narkoba, kemudian juga punya yayasan sosial, punya almarhum Percelian Furi, kemudian juga ada sekolah kejuruan ya Mbak ya, punya sekolah. Nah ini gimana nih, capek nggak tuh mengurusi segala macam ini di usia 24 tahun ini? Kalau dibilang capek, gimana ya, mungkin ada kala merasa kadang lelah secara fisik seperti itu, tapi kalau misalnya karena itu semua saya rasa merupakan tanggung jawab, jadi juga menjalankannya kalau misalnya tahu itu akan bermanfaat positif, jadi kalau misalnya lebih ikhlas, jadi kadang nggak terasa juga capeknya, tapi mungkin ada kala yang memang overwhelmed juga, cuman akhirnya karena sudah faktor terbiasa, jadi lebih termanage lah seperti itu. Jadi dari muda mungkin ya punya pengalaman diajak ayah mungkin ya. Apa ada pengalaman seperti itu? Jadi memang sehingga memang aktivitas itu ya nggak jadi masalah gitu ya. Jadi kalau dari kecil memang dari Pak Herman Deru jadi bupati itu memang sering diajak dulu ke daerah, temu langsung sama masyarakat kalau dari kecil. Kemudian pada saat kuliah itu saya juga saya termasuk mahasiswa yang kura-kura kalau sebutannya. Apa itu? Kuliah rapat. Jadi saya dulu mahasiswa yang gila organisasi juga. Jadi dulu sempat jadi wakil ketua organisasi AMSA namanya, Asian Medical Student Association di FK Unsri dulu, kemudian juga jadi anggota BEM. Karena ngerasa kalau misalnya cuman kuliah pulang itu tuh kayak gitu-gitu aja ya, jadi pengen monoton aktif gitu ya. Jadi pengen karena
mungkin karena di kedokteran jadi memang organisasinya itu banyak berkecimpung dengan masyarakat, jadi lebih semangat untuk gerak gitu. Ini udah biasa ya menghadapi masyarakat dan sebagainya. Oke Mbak, nah ini kita nih agak bingung nih, dokter tapi tahu-tahu nyemplung ke pileg ya, pemilu legislatif dan DPD ini. Apakah memang tertarik juga dengan dunia politik sejak kapan tuh Pak? Kalau tertarik dari dunia politik memang sejak dulu, jadi memang dari masa sekolah, terutama pada saat SMA ya. Nah, jadi kalau apalagi pas kelas 12 itu kan tadi kan cita-citanya dokter, tapi mikir apa ya yang bisa saya lakukan untuk biar punya istilahnya seperti mark atau bekas yang bisa impact-nya dirasakan oleh masyarakat. Terus seiring berjalannya waktu, Bapak pernah tugas sebagai bupati, kemudian alhamdulillah kemarin sebagai gubernur, itu melihat banyak gebrakan dari Bapak mungkin, dan kemudian juga pasti dari almarhumah Perca. Oh ternyata banyak ya manfaat yang bisa kita suarakan, yang kita bisa lakukan kalau misalnya jadi seorang politikus. Jadi dari situ mungkin muncul ide untuk menjadi seperti almarhumah Perca dan juga jadi seperti Bapak. Terinspirasi memang dari Bapak, Pak Herman Deru, dan juga mungkin almarhumah Perca Lianpuri. Oke. Nah setelah ini kemarin sudah ikut kampanye segala macam ya, dan qadarullah ini insya Allah nanti akan menjadi anggota senator yang akan dilantik pada Oktober ya. Itu apa tuh bayangan Mbak Ratu tuh? Seperti apa nanti? Bayangan gimana dulu nih? Bayangan kerjanya, kemudian dinamikanya kan nanti pindah tuh ke Jakarta ya seperti itu ya. Ya gimana tuh? Jadi kalau sekarang sih kita masih bisa berencana aja ya Mbak ya. Jadi gimana biar bisa memanage waktunya. Kalau dulu kan almarhumah Perca sebenarnya pernah juga jadi anggota DPD RI selama 2 periode. Mungkin dan beliau selama 10 tahun jadi DPD, hampir 10 tahun jadi DPD, kemudian jadi DPR. Memang daripada di Jakarta sih lebih banyak ketemu masyarakat ya. Jadi memang saking beliau itu dikenal orang karena sering turunnya itu mungkin ya. Jadi pengennya sih biar lebih dikenal masyarakat juga secara langsung. Maksudnya bukan hanya namanya saja atau fotonya saja. Mungkin Ratu pengen juga banyak turun juga ke masyarakat seperti yang sekarang dilakukan sih. Kemudian juga ya mungkin seperti itu. Oke. Kan ada 4 ya Mbak ya, untuk wakil dari DPD di Sumatera Selatan yang akan melangkah ke gedung MPR DPR. Nah itu Mbak Ratu tuh termuda, terus perempuan semua lagi ya. Mana nih laki-laki? Oke, nah terus apa nih ya, ada suatu kebanggaan atau seperti apa Mbak? Gak dibilang masih muda, udah masih kecil gitu, gimana Mbak? Gimana ya, kalau kata Pak Haji Herman Deru tuh selalu bilang, kata Papa kalau di rumah itu begitu pengumuman juga dibilang oleh beliau bahwasannya tetaplah rendah hati sebagaimana mestinya, karena langit itu memandang semua orang dengan sama. Jadi walaupun kita berbangga dengan diri sendiri, itu tidak boleh lupa diri istilahnya. Jadi memang kita tetap harus kita tetap harus mengingat siapa yang menjadikan kita sampai di titik ini, kemudian support orang yang di sekitar kita. Jadi juga di atas langit masih ada langit kan Pak. Jadi buat apa kalau misalnya merasa kalau misalnya ada pun orang yang mengecilkan itu, ya kenapa harus didengarkan? Karena kan kita sampai di titik ini, apakah itu 100% kontribusi dari orang yang hanya bisa mengucilkan tersebut? Kan tidak juga. Yang kita harus ingat terpenting adalah orang-orang yang benar-benar mensupport kita di sekitar kita. Oke, nah apa cita-cita Mbak Ratu setelah nanti ya bertugas? Misi apa yang Mbak akan bawa di kiprah sebagai senator wakil rakyat ini? Baik, jadi kalau yang diinginkan ini juga berkaitan sama profesi ya Mbak ya. Kan ada yang bingung kenapa kok sayang profesinya sebagai dokter tinggal, atau kenapa malah milih jadi jadi caleg daripada jadi dokter. Sebenarnya
saya merasa ilmu yang saya dapatkan dari belajar di kedokteran itu tidak serta-merta harus saya aplikasikan melalui saya praktek sebagai dokter, Mbak. Karena yang menjadi salah satu misi saya juga sebenarnya dokter itu banyak gitu. Jadi walaupun Ratu tidak menjadi dokter yang praktek, mungkin impactnya tidak akan seberat itu karena hanya satu dibanding ribuan dokter yang lulus setiap tahunnya. Nah, tapi yang jadi permasalahan sampai sekarang itu memang adalah pemerataan jumlah dokter yang ada di tempat kita, di daerah kita di Sumsel maupun se-Indonesia. Nah, mungkin yang salah satu yang menjadi faktornya itu adalah apakah ada yang dokter-dokter tersebut sudah memiliki perwakilan di pusat sana untuk mewakili mereka, menyuarakan kenapa yang membuat mereka apa yang membuat jumlah dokter ataupun tenaga kesehatan yang di Indonesia ini tidak merata. Mungkin sudah ada, tapi yang sudah mungkin sudah banyak senior-senior dokter yang sudah menjadi anggota legislatif, tapi mungkin tidak salah kalau misalnya jumlahnya bertambah banyak yang menyuarakan hak-hak para nakes dan dokter yang lain di Senayan gitu. Mungkin kalau hanya bertambah Ratu itu tidak akan langsung berubah langsung 180 derajat tidak, tapi paling tidak ada perwakilan yang dari Sumatera Selatan yang mewakili dokter-dokter yang terutama asal dari Sumatera Selatan maupun nakes secara keseluruhan untuk mewadahi aspirasi mereka. Dan juga tentunya pengen karena sebagai dokter tuh juga kadang orang lupa kalau dokter tuh juga manusia, kadang juga bisa sakit, bisa jadi pasien. Nah, pengalaman Ratu juga pernah ada keluarga yang sakit menjadi pasien atau Ratu sendiri yang berobat ke vaskes. Kadang sering terjadi kesenjangan antara pasien, para penerima vaskes dan juga para nakes yang memberikan pelayanan. Yang mungkin sebenarnya faktornya itu tidak bisa hanya ditumpuhkan misalnya salah nakesnya, kenapa pasiennya tidak ditangani secara baik atau gitu. juga atau kenapa pasiennya meminta yang tidak bisa dipenuhi seperti itu kan. Nah, tapi mungkin karena ada kesenjangan seperti itu, karena tidak ada jembatan yang bisa mengkomunikasikan yang apa yang para nakes rasakan, yang para penerima fasilitas kesehatan rasakan. Jadi Ratu ingin menjadi salah satu dari jembatan tersebut seperti itu. Jadi bersama mungkin teman-teman yang lain juga untuk bagaimana sih bisa menjembatani para kesenjangan di nakes dan juga layanan kesehatan secara keseluruhan. Kalau di Sumsel, Mbak, ada apa kekurangan mungkin di bidang kesehatan yang memang belum terwujud, yang insya Allah mungkin Mbak Ratu akan perjuangkan gitu, khusus di Sumsel. Apa yang seperti itu tadi? Jadi seperti ini, saya selama koas pendidikan dokter, profesi dokter itu banyak selama kurang lebih 2 tahun kemarin itu alhamdulillah banyak sekali pengalaman dirasakan. Jadi bukan hanya di satu rumah sakit saja. Biasanya kan kalau dari Unsri itu di Rumah Sakit Muhammad Husin, tapi juga kadang ada stase namanya Mbak, jadi tiap bagian itu ke daerah-daerah. Nah, jadi sangat terasa kalau misalnya pada saat Ratu sedang belajar di daerah dan juga di Palembang, kadang pernah di puskesmas, bahkan di daerah, saya pernah puskesmas di daerah Palembang, di sekitar agak pinggir, itu rasanya timpang sekali sama yang berada yang di tengah pusat kota seperti itu. Jadi kadang jumlah alat kesehatannya itu misalnya yang diperlukan itu minim, kemudian juga edukasi stok obatnya kadang kurang seperti itu. Jadi memang masih banyak sistem yang harus dibenahi dan ini juga tentunya tidak bisa hanya satu sektor saja yang menanganinya, tapi memang harus saling bersinergi mungkin antara eksekutif, legislatif dan juga sehingga turunan ke bawahnya seperti itu. Jadi memang banyak tugas yang menanti. Jadi jumlah dokter juga mungkin tiap di Palembang dibanding dengan kabupaten kota Sumsel itu yang memiliki jumlah dokter yang paling banyak. Jadi mungkin di Palembang bisa hampir 1000-an atau lebih, tapi kalau di daerah tuh ada yang bahkan tidak sampai 50 jumlah dokternya dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ratusan ribu. Gak seimbang ya dengan jumlah penduduk. Tapi kan itu tadi tidak bisa kita salahkan kenapa dokternya tidak, karena
pasti ada faktor tertentu yang menyebabkan, banyak faktor mungkin Ya. bahkan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Iya. Gitu. Jadi memang jadi seorang anggota DPD bukan pekerjaan mudah ya Mbak Ratu ya. Jadi memang harus siap-siap secara mental dan juga mungkin ya apa namanya ilmu ya yang siap untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia ya. Oke Mbak Ratu, terima kasih. Nanti pas di kapan nih pelantikannya Mbak? 1 Oktober 2024 insya 1 Allah. Oktober 2024 di Jakarta, Jakarta, ya. Oke. Ya, mungkin untuk kalimat terakhir nih, ada pesan untuk masyarakat Sumsel terutama generasi muda. Oke. Kira-kira apa yang bisa Mbak Ratu sampaikan? Oke. Kalau quotes yang biasanya saya gunakan itu yang biasanya digunakan di rumah itu dari Mahatma Gandhi. Jadi, you may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak akan tahu hasilnya apa. Seperti yang sering Pak Herman Deru katakan kepada saya, berbuatlah, sekecil apapun perbuatanmu, maka lakukanlah. Asal apa yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 7, Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang banyak. Jadi bagi para teman-teman terutama generasi Z, kita jangan mau dilabel sebagai kaum mager atau hanya kaum yang bisa menggunakan sosmed saja, tapi marilah kita bergerak agar kita bisa berguna bagi masyarakat. Wah, wih, sip banget ini Mbak. Ya oke, Mbak Ratu makasih banyak. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya buat teman-teman Tribuners dimanapun berada dengan quote yang diberikan oleh Dr. Ratu Temi Leriva MM yang insya Allah akan menjadi senator mewakili generasi di Sumatera Selatan. Terima kasih Mbak Ratu sekali lagi. Terima kasih Mbak. Selamat melaksanakan aktivitasnya, sehat selalu ya Mbak ya. Terima kasih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.